Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya Febri Ariansah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Oku Selatan, akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani rekan sejauh saya, Ibu Citra Dewi, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja menuju kegiatan pra-observasinya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Ini bertujuan agar kedepannya pada saat selesai dari pelaksanaan pra-observasi ini, Ibu menjadi lebih percaya diri, lebih pede, lebih menguasai kelas dengan berbagai hal yang akan saya tanyakan. Tujuannya ya kembali ke tadi, Bu, yang Ibu menjadi lebih pede dalam kelas. Baik, Bu, untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, Bu, untuk pertanyaan pertama, kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Untuk pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, satu, siswa mampu menjelaskan tentang kerajinan dari bahan limbah yang ada di sekitar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu diharapkan siswa mampu menjelaskan ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah yang ada di sekitar. Oke, jadi tujuan pembelajarannya ada dua, Bu, ya. Yang pertama itu mengolah limbah menjadi barang bekas, menjadi barang yang sudah jadi. Yang kedua itu mencari peluang usaha, ya, Bu, ya. Oke, Bu, untuk yang kedua arah pengembangannya kemana itu, Bu? Untuk arah pengembangannya pada pembelajaran ini adalah menekankan pada keterampilan peserta didik karena mereka akan melakukan praktik membuat kerajinan dengan memanfaatkan bahan limbah yang ada di sekitar. Oke, jadi arah pengembangannya itu siswa diharapkan dapat melaksanakan atau mempraktikkan pembuatan bahan limbah menjadi barang jadi tadi, ya, Bu? Iya. Dan bahkan bisa dijual, ya, Bu? Iya. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, itu model pembelajaran yang digunakan apa, Bu? Model pembelajaran yang digunakan itu adalah blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan project based learning terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi berbasis social emotional learning. Oh, jadi termasuk dalam ini, ya, Bu, ya, strategi pembelajarannya itu artinya. Kalau strategi pembelajarannya sudah disebut tadi, artinya berdiferensiasi dan terintegrasi ke KSE, Bu, ya? Iya. Oke, ini itu pertanyaan keempat langsung dijawab itu, Bu, strategi pembelajaran. Langsung kita ke pertanyaan kelima, ya, Bu. Kira-kira, Bu, evaluasinya apa, Bu, atau penilaiannya nanti? Penilaiannya itu dari asesmennya diskusi, Pak, ya, dimana dengan diskusi itu melatih kemampuan peserta didik dalam berkolaborasi dengan kelompoknya, kemudian melatih berbicara dan berani mengungkapkan pendapat, memunculkan ide-idenya serta bekerja sama dalam tim. Kemudian untuk penilaian presentasi itu agar melatih kemampuan peserta didik dalam melatih berbicara di depan umum dan berani mengajukan pertanyaan terhadap pemaparan hasil praktikum milik kelompok lain dan memaksimalkan kerja kelompok. Kemudian yang ketiga adalah unjuk kerja, di mana menilai keterampilan proses yang dimiliki setiap anak dan perkembangannya. Oke, Bu, untuk sasaran atau pelaksanaannya itu di kelas mana, Bu? Untuk pelaksanaannya itu kita akan menyasar pada kelas 11.3. 11.3, ya, Bu, ya? Itu kira-kira waktu pelaksanaan kapan, Bu? Waktu pelaksanaannya itu pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 pada jam pertama. Oh, hari Jumat juga jam pertama, jadi jam 1-2, ya? Iya. Oke, Bu, mungkin pertanyaan saya cukup hanya di sana, ya, Bu, ya. Nanti pada saat observasi saya akan memantau arah mana pengembangannya, karena yang saya akan amati itu berdasarkan pertanyaan saya tadi, yaitu tujuan pembelajaran, arah pengembangan, model, dan pelaksanaan atau evaluasi segala macam, ya, Bu, ya.
Baik Bu, terima kasih. Kita sudah melaksanakan observasi. Nanti kita akan bertemu lagi dalam kelas untuk pelaksanaan observasi ya Bu. Iya. Oke, baik teman-teman, demikianlah video perobservasi dari saya. Berjumpa lagi nanti pada saat observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Kalian sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan Mila untuk memimpin doa bersama. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Siap berdiri. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri. Mulai pelajaran, aku akan mengajak kalian kepada saya. Alex Widodo, Hadir. Alpi Juanda, Hadir. Anggur. Hadir. Baiklah, sebelum dimulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Untuk memimpin lagu kebangsaan kita pada hari ini, baiklah silakan Apple. Indonesia bangsa
bertanya, kira-kira siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Silakan Anggun. Pembelajaran minggu lalu mengenai banyaknya limbah yang ada di lingkungan sekitar. Ya, jadi pembelajaran kita minggu lalu adalah kita membahas mengenai banyaknya limbah yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Baiklah, Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita pada hari ini adalah topiknya mengenai ide dan peluang usaha kerajinan dari limbah yang ada di sekitar. Artinya kita memanfaatkan atau membuat kerajinan dari bahan limbah yang ada di sekitar kita ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu agar siswa mampu menjelaskan mengenai kerajinan dari bahan limbah yang ada di sekitar. Kemudian tujuan kedua kita adalah siswa mampu menjelaskan ide mengenai kerajinan dari bahan limbah yang ada di sekitar kita. Sebelum memulai tentang topik kita pada hari ini adalah memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita untuk sebagai kerajinan ya. Sebelum mulainya Ibu ingin bertanya kepada kalian apa pengertian tentang kerajinan itu? Siapa yang tahu? Baik, Anjasmara, silakan. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan pembuatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi dua, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segi 3 dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain pecah, plastik. Ya, baik ya. Itu pengertian mengenai kerajinan limbah ya. Itu kerajinan limbah itu apa tadi? Kerajinan yang berkaitan dengan ya barang-barang atau yang dihasilkan melalui keterampilan tangan atau kerajinan tangan dengan memanfaatkan bahan limbah yang ada di sekitar ya. Adapun contoh-contohnya adalah seperti Anjas kemukakan tadi adalah daun, kertas, kain pecah dan plastik ya. Berkenaan dengan materi kita pada hari ini ya, mengenai kerajinan dari bahan limbah tersebut ya. Kalian tahu ini gambar apa? Sampah ya, sampah plastik, sampah kertas ya, sampah apa lagi? Atau limbah ya, limbah kain ya, bisa ya. Seperti gambar tersebut di atas. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah untuk memanfaatkan ya, memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita ya. Nah, baiklah, untuk diskusi kita pada hari ini, karena kalian sudah membentuk kelompok, sudah ada 4 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Ibu akan membagikan lembar kerja ya, lembar kerja untuk kalian berdiskusi ya. Jadi silakan kalian berdiskusi. Kemudian apa yang akan kalian kerjakan atau kalian buat dari kerajinan limbah ini, silakan tuliskan di lembar kerja ini ya. Baik, kelompok 1 Ibu bagikan ya. Ini LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Baik, lembar kerja untuk diskusi sudah Ibu bagikan. Silakan kalian berdiskusi
Jika sekiranya ada pertanyaan yang belum jelas, boleh kalian tanyakan kepada ibu ya. Baik, silakan kalian berdiskusi ya. Baik, silakan berdiskusi lah ya. Bagaimana hasil pengamatan kalian dengan hasil kalian sudah dikerjakan? Ada yang bisa? Mau ditanyakan? Kelompok 4, bagaimana dengan kelompok 1? Ya, bagaimana kelompok 3? Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana hasil kajiannya? Membuat dari apa? Kira-kira ini makanya mudah pada kalau untuk kacanya banyak ya, limbah yang ada di sekitar ya, memanfaatkan pecahan dari kaca-kaca seperti cermin, seperti apa, seperti gelas atau ya, yang bisa kalian dapatkan dengan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya. Kemudian untuk kainnya untuk sesi diskusi kita pada hari ini, kira-kira siapa yang kelompoknya sudah siap untuk presentasi? Baik, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerajinan dari limbah yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan kerajinan yang kami buat, yaitu dari limbah kaca. Yang pertama, ini ada limbah kaca. Limbah kaca ini yang sering sekali kita temukan di lingkungan sekitar, seperti kaca pecahan kaca yang ada di rumah kami manfaatkan dengan membuat kotak tisu. Ini kami aplikasikan juga dengan triplek bekas bangunan rumah yang tidak terpakai, dan kami rekatkan dengan lem semen putih dicampur dengan lem kayu. Nah, jadi si cermin ini tuh menambahkan kesan elegan. Menurut kalian ini kira-kira harganya kalau dijual bisa harga berapa? Ya. 150. Ini kan orang-orang tidak akan nyangka kalau ini tuh dari bahan limbah, karena si kaca itu setelah diterpa oleh matahari berkilau. Iya. Oke, cukup sekian dari kami, presentasi kami dari bahan limbah kaca. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3 yang menampilkan hasil karyanya, yaitu mengenai limbah dari kaca ya. Limbah dari kaca yang dipadukan dari limbah dari triplek ya, triplek yang menurut mereka dari limbah kaca ini mereka bisa membuat suatu kerajinan untuk kotak tisu yang dibuat dari triplek dan dikombinasikan dari pecahan kaca ini
membuat kesan elegan ya, elegan dan mempunyai nilai jual yang cukup tinggi atau cukup baik ya. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya pada materi kita pada hari ini ya. Ucapkan maksud Ibu diskusinya sudah cukup baik, kerja kelompoknya sudah cukup baik ya. Ibu ingin mengetahui bagaimana yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini atau merefleksikan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan? Baik, Chelsea silakan. Jadi saya dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini apabila bawa barang limbah atau barang jasa, barang sisa dapat diolah dengan benar akan menjadi barang yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Ya. Terima kasih Chelsea yang sudah dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu nilai sudah cukup baik, sudah untuk kerjasama kelompoknya sudah cukup bagus. Baik, Ibu ucapkan terima kasih ya. Kita applause untuk kita semua. Materi pembelajaran kita selanjutnya adalah mengenai wirausaha produk rekayasa sistem teknik ya, pembelajaran kita selanjutnya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya pada percakapan pasca observasi bersama saya Febri Ariansa, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Isamilir, Kabupaten Lombok Selatan. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Citra Dewi SPD sebagai guru yang saya observasi pada kegiatan observasi akademik. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Dan juga pada kesempatan ini ada PP saya yang bernama Pak Zulkarnain sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak. Apa kabar? Ya, silakan. Baik. Langsung saja ke pertanyaan ya, Bu Citra. Baik, Bu. Ibu Citra, pada percakapan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan tentang perihal jalan observasi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Pertanyaan pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang Ibu sudah lakukan? Baik, perasaan saya selama berjalan observasi itu awalnya itu ya sedikit nervous Pak, tapi setelah pelaksananya ya sudah agak rileks dan alhamdulillah observasinya berjalan dengan baik dan benar. Oke, Bu, ya. Jadi pada awal pelaksanaan itu kita sedikit gugup, kurang rileks ya. Tapi setelah berjalannya waktu kita bisa mengkondisikan ya. Iya. Ya, itu biasa, itu sudah sering dilakukan. Tetapi pada saat kita melakukan yang observasi, ada teman atau kepala kita menjadi nervous. Itu biasa, Pak. Ya. Pertanyaan kedua, Bu, bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah strategis yang Ibu lakukan pada saat proses observasi? Ya. Untuk area pengembangan pada observasi ini saya menggunakan aspek pengetahuan dan keterampilan saya. Kemudian untuk tahapan dan langkah-langkahnya itu saya menggunakan pembelajaran dengan berdiferensiasi
serta modelnya saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, dan juga untuk metodenya saya menggunakan diskusi, tanya jawab, serta penugasan, dan kemudian kelompok melakukan presentasi. Oke. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan, Iya. dan untuk model pembelajaran itu PDL ya. Dan metodenya yang digunakan untuk diskusi, tanya jawab, dan kemudian presentasi. Nah, selanjutnya Bu, menurut Ibu sudah sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan? Apakah sudah berhasil atau belum? Apakah ada kekurangan dan kendala dalam proses pembelajarannya? Menurut saya pada saat observasi kemarin, alhamdulillah itu semuanya berjalan dengan baik dan lancar Pak ya. Cuma ada agak sedikit kekurangan. Oh, ada sedikit kurang ini. Iya. Kalau boleh tahu, kekurangannya di segi apa? Itu kekurangan atau kendala yang saya hadapi pada saat observasi itu, di mana masih adanya siswa yang kurang aktif Pak dalam kegiatan diskusi. Oh, jadi kekurangan itu pada saat ini ya, diskusi itu siswa kurang aktif Iya. dalam proses ini, Iya. tidak membantu. Iya. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu ada rencana ke depannya untuk mengatasi kendala-kendala atau masalah tersebut yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran? Mungkin untuk rencana saya ke depannya itu, saya akan lebih memperhatikan kepada siswa yang kurang aktif tersebut Pak ya, yaitu dengan cara ikut serta melibatkan siswa yang kurang aktif tersebut dalam menyampaikan hasil diskusinya, serta menyampaikan kembali jawaban-jawaban yang disampaikan oleh teman-teman. Oke, rencana Ibu ke depan itu rencana Ibu sudah bagus. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil dan terrealisasi sehingga dapat menghasilkan proses pembelajaran yang berakhir dengan baik sesuai dengan harapan kita ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Bu. Tadi Ibu sudah merencanakan, kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut waktunya? Insya Allah Pak ya, saya akan melakukannya, mencobanya kembali pada pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan secepatnya ya? Iya Pak. Terima kasih Bu atas jawabannya. Semoga apa yang direncanakan terrealisasi dengan baik dan proses pembelajaran kita itu berjalan sukses. Tidak ada kendala. Apa yang kita sampaikan itu siswa bisa menyerap. Nah, baiklah, pada kesempatan ini saya juga memberikan kepada Bapak Zulkarnain sebagai pengajar praktik saya itu untuk memberikan umpan balik terkait jalannya proses pembelajaran pada kegiatan pasca observasi kali ini. Baik, terima kasih Pak Febri. Secara keseluruhan percakapan pasca observasi yang Bapak lakukan tadi itu sudah baik, kemudian juga sudah tepat. Harapan saya ke depan observasi ini bukan hanya dilakukan pada kita, tapi juga dilakukan kepada guru yang lain, sehingga kita kolaborasi kemudian dan Bapak bisa berbagi dengan guru yang lain. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas umpan baliknya dan tanggapannya yang begitu bagus terkait pada pasca observasi kali ini yang bisa memberikan perubahan ke arah depan dalam peningkatan kualitas pembelajaran kepada kami Pak. Baiklah, akhirnya rangkaian observasi yang sudah dilakukan sudah baik, diawali dengan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi, dan pada kesempatan kali ini itu dilakukan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Citra Dewi sebagai observer saya dan Pak Zulkarnain sebagai pengajar praktik saya pada CGT Angkatan 11, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.